Iya. Pasti kamu tuh apa yang kurang. Heeh. Coba lihat tangan kaki lengkap. Iya. Masih bisa jalan kan? Heeh. Coba lihat orang-orang lain. Nah, sorry ya, itu di psikologi sebenarnya nggak boleh bilang seperti Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadikan harimu penuh makna. Kembali lagi temani dengan Bayu. Ya. Halo Bay. Halo Mas, gimana? Bay, aku pengen curhat nih Bay. Boleh coba. Curhat sini. Sedih banget ya kelihatannya ya. Siap, aku siap mendengarkan kok. Oke, gini Bay. Gimana? Sebenarnya udah lewat sih ini curhatan yang udah lalu ya. Karena pernah tuh suatu hari dimasuki masa remaja ya, sekarang juga masih remaja sebetulnya. Iya. Umur 20 berapa? 23, 24 mungkin itu. Itu dari dewasa awal sih. Dewasa awal ya. Aduh sedih ya. Pasti awal kok, belum ini ya, belum masuk di tengah-tengah, belum masuk tua kok. Belum masuk tua. Masih awal itu. Ya, tak lanjutin kesedihannya boleh, Bay? Boleh. Silakan. Ini jadi gini nih, Bay. Nah, pada usia-usia segitu tuh pernah mengalami ketegangan baik secara emosi, secara psikologinya, secara mental, kemudian secara emosi, ya hal-hal yang berkaitan ya situ. Pernah kayak gini misalnya. Jadi terkadang suka membanding-bandingkan nih. Ya. Itu ya masa-masa kuliah ya. Ya. Kemudian yang lain sudah lulus duluan tuh. Wah, enak ya dia udah kerja ya. Ya. Kok aku masih di sini-sini aja nih. Mengapa nih? Apa yang telah kulakukan ini? Apa yang kurang? Kemudian apa aku belum bersungguh-sungguh? Kok yang didapat ini belum terlalu banyak. Nah, sehingga itu tuh menjadi sebuah krisis emosi ya, atau apa ya, krisis ya, mental krisis atau apa ya, kayak gitu tuh disebut. Nah, Khawatir, cemas. khawatir, cemas, hal-hal semacam itu, sehingga malah banyak mengurung diri nih, kayak social distancing ini, akhirnya Insecure. insecure dengan dunia Yeah. dunia luar itu. Udah mau berteman pun, kayaknya orang tuh gimana itu, padahal itu adalah persepsi diri sendiri. Nah, kalau fase-fase kayak gitu dalam psikologi itu disebut apa sih, Bay? Oke. Nah, dalam fase-fase yang itu biasanya kan memang terjadi biasanya di fase remaja. Ada yang beberapa teori mengatakan bahwasanya fase remaja sampai fase memasuki transisi antara remaja ke dewasa. Oke. Awal gitu ya. Nah, itu biasanya itu disebutnya itu quarter life crisis. Quarter life crisis, wah itu. Ya, itu. Aku juga baru istilahnya membaca juga. Ada beberapa jurnal-jurnal ilmiah juga udah muncul. Iya. Itu sangat bagus sekali. Memang itu ya ada suatu kecemasan atau anxiety atau mungkin ya suatu ada mungkin kekhawatiran tadi ya yang bagaimana karirku besok. Nah, itu dia. Harapan apa tidak? Iya, untuk masa depan kadang ketakutan. Cinta juga, cinta gimana? Sama itu. Bagaimana itu besok ya gitu. Aku besok kira-kira kalau udah usia segini bakal terus berkarir enggak ya? Iya. Bakal seperti apa ya? Apakah besok aku nih misalnya kayak aku mungkin kuliah di psikologi, apa mungkin aku besok akan jadi psikolog? Apa mungkin aku besok mungkin bisa jadi apa besok harapanku bakal terwujud ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi itu kan, itu kadang mengganggu nih, Bay. Iya, itu namanya quarter life crisis. Quarter life crisis. Apa sederhananya apa itu, Bay? Istilahnya suatu kecemasan yang terjadi biasanya dalam fase-fase remaja, fase-fase umur segitulah, menuju biasanya terhadap karir ya, atau hal-hal yang akan dicapai di masa-masa berikutnya gitu. Apakah ada kekhawatiran? Biasanya kecemasan yang memicu kekhawatirannya di situ. Biasanya kayak gitu sih. Sesimpel itu bahasanya gitu. Ya, sesimpel itu. Ya simpelnya gitu sih bahasanya. Jadi ya intinya ada suatu ya mungkin tadi ada terasa nggak nyaman, cemas terhadap karir besok. Apa yang akan kita harapkan besok bakal tercapai apa enggak ya ini? Iya. Gitu. Nah, kasus-kasus ini kan sering banget nih. Sering banget terjadi. Kejadian. Apakah memang setiap orang itu akan mengalaminya, dan ketika mengalami itu pola-polanya apakah hampir sama? Mungkin ada yang nanti di umur 18 atau ada yang di umur 40 atau seperti itu. Ya, jadi dari beberapa teori, nah ini aku juga udah baru pesan juga lihat baca-baca ya dari jurnal-jurnal
yang sudah muncul gitu memang biasanya tuh sangat sering terjadi di kalangan milenial. Nah itu umur-umur remaja. Umur-umur Remaja remaja. sampai dewasa itu biasanya muncul seperti itu besok Transisi ya. transisinya, dan mereka biasanya kan akan aduh besok kira-kira berapa tahun lagi aku gimana ya, Mm-mm. besok kira-kira bakal nggak sih aku jadi misalnya terwujud nggak ya kira-kira aku besok misalnya jadi seorang akademisi atau mungkin aku besok seperti apa ya. Eh, apa problemku besok akan seperti apa juga itu akan terpikirkan. Jadi ya terkadang itu yang membuat mungkin ya asumsiku tapi nggak tahu sudah bicara belum, bisa jadi akan membuat mungkin orang menjadi insecure juga, apalagi melihat orang lain Mm-mm. yang mungkin itu harapanku tuh kayak gitu tapi kok dia udah terwujud ya gitu. Iya. Nah kadang kayak gitu itu yang mungkin bisa menambah kecemasan kita juga, kayak kita tuh menambah mungkin kita jadi kayak compare ya sama membandingkan gitu, kayak ya ampun dia aja udah kayak gitu apalagi gua masih kayak rebah-rebahan masih rebah-rebah di tempat tidur masih ini gitu, tapi kira-kira gua bakal bisa nggak ya seperti itu misalnya. Ya itu wajar sih mas, cuma Wajar ya. bentuk yang mungkin tidak wajar yang mungkin akan menimbulkan beberapa mungkin problem yang menyebabkan dia akan sulit untuk kesana. Biasanya Oke. ya biasanya seperti itu. Karena biasanya kalau remaja, ya udahlah ya emang seperti itu ya udah. Nah, ada yang seperti itu juga. Ada yang mungkin jadi rasa percaya dirinya jadi turun. Ada atau Untuk bersosial pun iya males. jadi insecure gitu, ada yang seperti itu. Cuma memang seiring dengan berkembangnya proses menuju kepada tahapan-tahapan perkembangan yang akan kita lalui, biasanya masa remaja itu kan penuh dengan pencarian jati diri. Nah, itu juga bakal nanti arah ke sana juga, apalagi milenial. Nah, yang sekarang pun juga sudah banyak didukung oleh beberapa faktor eksternal. Apa itu faktor-faktornya? Contoh saja, teknologi semakin berkembang, pasti apapun juga mengikuti perkembangannya. Seperti itu. Misalnya Contoh kasusnya misalnya gimana itu? Contoh aja sederhana misalnya kayak kalau anak-anak, misalnya remaja aja deh. Iya. Sorry nih, baru bisa bikin anak-anak. Misalnya aja kayak remaja, misalnya ingin berkarir dan tiba-tiba mungkin ada remaja yang sudah berkarir melalui media teknologi, misalnya media sosial, dalam bentuk mungkin bisa jadi seperti selebgram. Nah itu kan sebenarnya contoh sederhana banget gitu ya. Iya itu. Dia aja udah jadi selebgram bisa segitu. Lah gua. Nah distraksinya kan ketika dia punya goals pengen jadi selebgram itu kan gampang banget kita cari informasi. Banget pasti. Mengcompare satu dengan yang lainnya nih. Wah kok dia padahal baru mulai kok udah ngangkat nih. Iya baru mulai kok dia udah kayak endorse-nya banyak banget ya. Iya. Terus udah mulai. Udah centang biru lah apalah itu. Biru, aduh. Gitu. Sini aja mau cetak biru aja harus dorong dulu gitu. Nah ya itu salah satu bentuk-bentuk juga seperti itu, apa compare, membandingkan, dan ya biasanya juga akan membandingkan kepada kemampuan diri sendiri juga ya, kayaknya apa sih yang kurang dari gue itu. Nah ada kayak gitu, rasa kayak gitu juga mas. Oke, berarti juga media sosial itu perannya malah jadi semakin besar ya untuk distraksi yang proses transisi ya? Bisa. Jadi media sosial berkembang, maka seiring dengan proses berkembangnya suatu faktor yang menunjukkan dia untuk menuju kepada maturity atau kedewasaan, ya biasanya media sosial kan juga akan mengangkat itu. Misalnya kayak dia mungkin ada sesuatu yang dari dalam dirinya sudah tergali. Tapi mungkin di dalam dirinya masing-masing person kan beda-beda ya, dia mengenali kondisi. Nah, dalam mungkin mengenali kondisi itu mungkin dia sudah tahu mungkin ada di sini nih permasalahannya. Iya, passionku mungkin ada di sini. Oke. Aku gunakan ini aja deh dulu untuk mengangkat. Nah, kemudian dia udah terangkat, baru dia akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya atau menggunakan media sosial sebagai langkah untuk menuju ke harapannya. Karena dijadikan sebagai media ya. Bisa jadi. Namanya media sosial dijadikan benar-benar media. Bisa jadi, apalagi untuk era-era sekarang tuh berkembang pesat banget. Iya. Jangan kan cuma sekarang orang udah berkarir juga tujuannya juga udah macam-macam kan. Iya. Ya misalnya aja contoh aja online sekarang gampang. Sangat gampang dibantu dengan teknologi ya. Apalagi misalnya kalau dulu kita harus perlu brosur ini gitu ya. Belajar aja harus ke perpus lah, minjem buku. Sekarang enak banget tinggal ketik Genlib misalnya. Keluar tuh. E-book misalnya mau cari jurnal atau mungkin misalnya mau menjajakan usahanya, punya wirausaha yang mau merintis. Nah, media sosial tuh ngangkat banget.
Sangat itu sangat membantu. Nah, tapi gini, Bay. Ketika masuk ke masa transisi atau misalnya quarter life crisis tadi, seberapa lama nih setiap individu mampu menyelesaikan masalah itu? Nah, dan itu apa aja nih aspek-aspeknya yang terlibat ketika masuk ke teorinya psikologi ya? Maksudnya studi psikologi. Studi psikologi. Jadi, memang untuk quarter life crisis itu memang kajian sebenarnya juga sudah lama ya, cuma mungkin beberapa juga baru tahu, termasuk aku juga baru mendalami dan ternyata memang relevan banget untuk topik-topik sekarang nih. Iya nah, nih, yang mahasiswi mahasiswi di rumah atau masih di kos sampai saat ini ya. Masih rebahan. Ini pasti ngalami tingkat stres yang lumayan tinggi ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, dari beberapa penelitian yang udah aku coba membukanya ya dari salah satu jurnal juga yang menurutku lumayan bagus. Apa itu, bagus sih mungkin. Bagus banget. Jadi memang setiap individu itu tergantung dari kondisinya masing-masing. Tergantung dari kondisinya masing-masing. Oke. Setiap individu kita mengenal namanya individual differences atau perbedaan individu. Yang setiap individu memiliki karakteristik psikologi yang berbeda-beda. Ya. Jadi psikologi itu kan multi. Itu dipengaruhi apa? Sebelum dijawab ke sana, itu dipengaruhi dari apa saja? Bisa jadi faktor internal sendiri atau faktor eksternal. Kalau internal kayak keluarga gitu misalnya, pola didik sendirinya, ya bisa jadi seperti itu atau kalau yang lingkungan ya dari lingkungan sendiri, seperti itu. Mungkin support sistemnya. Oh iya, jadi support system itu ya. Ya ada beberapa pengaruh lingkungan. Jadi ada yang julukannya itu mikrosistem dan makrosistem. Nah itu namanya di teorinya Yuri Bronfenbrenner itu ada. Wah, kirain bahas ekonomi nih. Ternyata di psikologi juga ada ya. Oke, apa itu? Mikrosistem. Jadi memang ada lingkup yang kecil, ada lingkup dari sekitar yang terdekat dari diri kita. Ada yang memang mempengaruhi secara global, bahkan mungkin dari mungkin wilayah, negara, bahkan dunia itu juga bisa mempengaruhi. Sebegitu luasnya loh sampai ini makrosistem itu memang sangat luas, apalagi dalam fase remaja yang penuh dengan kompleksitas permasalahan. Itu luas mas, beneran itu sangat luas banget kajiannya gitu, terkait dengan tadi ya apa yang mempengaruhi ya tadi. Kalau secara simpelnya internal eksternal itu secara apa berarti kalau untuk sederhananya gimana Bay? Sederhananya ya intinya menyelesaikan ketika after apa tadi quarter life crisis tadi itu menyelesaikannya gimana sebagai individu, atau ya udah ngalir aja nanti setiap individu pasti nih bisa menyelesaikan masalah itu, melewatin itu. Ya jadi memang ada harapan atau istilahnya tujuan yang individu pasti akan lakukan, akan dicapai gitu. Mungkin kalau bahasanya Aristoteles itu soal seorang filosof itu akan menuju ke kebahagiaan kan gitu. Eudaimonia. Jadi segala sesuatu tingkah laku itu pasti punya tujuan. Bahagia itu kan letaknya di sini Bay, di hati toh? Iya, bahagia itu kan juga mungkin kalau kita bicara general apa ya istilahnya, bahagia tuh penafsiran bahagia orang aja beda-beda. Nah bahagia menurut aku beda, Mas mungkin beda, mungkin menurut orang lain A B C D E beda. Nah makanya itu selesainya atau tercapainya itu sesuai dengan tujuan masing-masing. Oke. Terkadang ada mungkin yang ngerasa tujuannya aku nggak tujuan sih, tapi kok ini ada gitu. Nah terkadang mungkin kesan itulah yang menyebabkan kayak aku tuh nggak berharap ini terjadi, tapi ini terjadi dan ini menguntungkan, mungkin seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang ini tuh harusnya nggak terjadi loh. Tapi kok ini terjadi malah kerugiin. Nah kan kadang ada yang kayak gitu juga. Nah itu yang biasanya membuat stresor atau tekanan. Nah itu biasanya yang membuat fase-fase itu menjadi masa-masa yang badai di era milenial, apalagi remaja. Apalagi yang dia punya tujuannya orientasinya besar banget ya. Betul, apalagi yang orangnya mungkin sahabat lu mungkin nemu orang yang karakteristiknya kayak ambis. Ambisi banget. Nah itu baik dari aspek ekonomi, dari aspek apapun, sosial, pengen populer dah. Seperti itu mas. Jadi memang benar-benar kompleksitas remaja itu memang ke arah situ, karena kan remaja kan transisi ya. Nah disitulah fase-fase mereka kita sebut sebagai fase-fase yang dinamakan storm and stress. Jadi fase badai dan
fase stres. Jadi Fase bener-bener wah itu aku juga baru tahu waktu aku belajar psikologi perkembangan ya. Jadi oh kenapa ada ya? iya, oh ternyata kayak gini tuh bentukannya tuh kayak gitu. Oh ternyata yang aku alami seperti ini. Nah, bentuk harapan-harapan mereka yang terkadang itu bisa jadi kita sebut sebagai semu, atau terkadang kayak mungkin nggak ya. Nah kan kadang kayak gitu kan kita. Iya. Mungkin nggak ya. Mungkin nggak ya. Nah itu kayak gitu. Jadi itu semu, harapan semu itu. Ya tidak semua mungkin remaja seperti, tapi beberapa remaja mungkin ada yang seperti itu. Karena aku pernah nemu beberapa remaja yang mereka sharing pada saat aku waktu ada kayak ya apa sekedar sharing season. Nah mereka ada yang sharing seperti itu. Apalagi mereka yang memiliki mungkin ya some disability, suatu keterbatasan yang mungkin bahkan mereka akan bertanya gitu, aku tuh besok seperti apa 20 tahun ke depan, aku akan seperti apa. Itu kan akan itu sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, karena itu kan harapannya seperti apa, harapannya saya akan seperti ini, apakah sudah yakin, apakah jalur kamu yang kamu lalui itu sudah akan mengarahkan ke sana. Nah itu yang akan kita istilahnya kalau di intervensi itu ya kita akan mengarahkan ke arah sana. Ya kita akan arahkan ke arah sana. Jadi kita akan melihat potensi apa yang ada dalam diri personal masing-masing. Karena setiap personal itu beda-beda ya Mas ya. Dari kita sebut sebagai individual differences atau perbedaan individu. Karena karakteristik psikologi itu adalah multidimensi ya. Nah gini baik tak potong ya. Enak itu kalau misalnya support sistemnya atau lingkungannya mendukung bila mengerti hal-hal yang semacam itu ya. Tapi kalau support sistemnya tidak mendukung, menyelesaikan masalah ini kan berarti lama nih jangkanya. Lama pasti dan biasanya banyak naik turun. Belum ada support keluarga yang ketika ini misalnya seperti itu. Iya. Nah terkadang aku juga banyak gitu. Aku tuh pengennya kesini tapi kok nggak bisa kesini ya Mas. Ini keluarga aku tuh pengennya kesini. Biasanya kalau anak-anak yang mau anak-anak remaja, anak lagi. Maaf banyak ya, anak-anak ya. Kayaknya aku mulai tua. mulai tua. Ya mereka mulai menyadari bahwasanya mereka tuh sebenarnya sudah mulai akan proses menuju ke kedewasaannya. Pasti gitu. Dan pola pikirnya juga sudah mulai berubah. Pasti ya. Tadi makanya aku tuh nggak gini Mbak, aku tuh nggak gini Pak. Tapi mungkin kamu tuh harus gini, pokoknya kamu harus masuk gini. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Nah itu yang biasanya ketika dia belum bisa survive dalam hal itu, biasanya mereka akan mengalami suatu pressure yang sangat luar biasa atau tekanan yang sangat luar biasa, sehingga biasanya menimbulkan problem dalam hambatan menuju ke sana. Nah itu yang setiap orang beda-beda aspek itu gitu. Hambatan-hambatan itulah yang perlu biasanya, itu yang harapannya kita singkirkan kan. Bisa kan gitu, hambatan kan nggak mungkin. Tapi berpikir rasional seperti itu dalam kondisi down itu sangat susah atau baik? Susah, memang susah banget. Nah makanya ketika ada remaja atau mungkin suatu kondisi yang benar-benar mereka tertekan, apalagi mereka bukan cuma ada problem di wilayah keluarganya, atau mungkin problem kepada diri sendiri. Apalagi yang mungkin aku nggak menyebut suatu kepribadian introvert atau ekstrovert, mungkin ada suatu yang mungkin mengganjal dan dia belum bisa untuk survive, atau mungkin ada istilahnya di psikologi itu unfinished business. Apa ada itu? Sesuatu tahapan yang dia belum tercapai, atau ada suatu istilahnya utang. Nah utangnya itu belum terselesaikan di masa yang sebelumnya. Itu biasanya ada yang seperti itu, dan biasanya ketika di masa dewasa harus diselesaikan, dan biasanya akan berat, akan bagi diri seorang mungkin yang belum tahan, belum memiliki kondisi struggling psikologis yang baik. Biasanya mereka akan ya ampun, kenapa berat banget ya Allah, kayak gitu. Ada remaja yang labil kayak gitu biasanya kan, karena proses pembentukan emosi juga setiap orang berbeda-beda. Ya setiap ketahanan emosi, setiap ketahanan kognitif, atau mungkin resiliensinya, kita sebut sebagai resiliensi, artinya istilahnya gini lah, pantul atau tingkat loncatannya dari problem masalah itu masih perlu diperbaiki, atau mungkin perlu menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya yang berat. Terkadang ada yang masalah kita nggak terasa kita repress, dan itu menyebabkan kita juga akan berpengaruh kepada proses menuju ke apa yang akan kita harapkan. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Masalah yang sebelumnya kita kayak alah ya udahlah. Udah gitu kan.
Masalah-masalah cinta juga bisa ya Bisa seperti. banget, bisa banget. Itu biasanya remaja-remaja tuh Heeh. yang baru pada ini ya, baru pada ngerasain apa? Mungkin mau bangku kuliah awal, maba, cinlok sama kakak tingkat satu Aduh, angkatan. heeh, yang kelihatan keren. Kita malah kemana ini, Bay? Mohon maaf ini agak bablas sedikit gak apa-apa lah. Tentang kebahagiaan tadi kan Bayu ngomong bercerita tentang kebahagiaan Ya, dan penyelesaian masalah itu tadi ya. Kalau Bayu sendiri apa itu arti bahagia menurut versi Bayu? Bahagia itu intinya kalau aku, apa yang aku harapkan tercapai, udah itu aja. Apa yang aku harapkan, nggak perlu harapan. Kalau aku sih harapan yang aku harapkan mungkin habis ini aku mengharapkan apa, itu tercapai, itu udah bahagia banget. Dan bahagia itu menurut aku yang paling esensial, ya paling utama itu adalah yang pertama aku bisa mendengarkan orang lain, yang kedua bisa didengarkan. Karena mendengarkan tuh sulit. Iya, Itu sangat. itu bahagia. Aku bahagia banget ketika ada orang lain mau mendengarkan aku dan aku mau mendengarkan cerita dia gitu. Walaupun setidaknya mungkin cerita dia mungkin baru bisa Kak, aku bisa sedikit lebih lega, aku pun udah bahagia banget ketika dia bisa bilang lega. Psikolog banget ya. Insya Allah doain jadi psikolog ini, Amin, amin, amin. Waduh. Itu menurutku seperti itu. Apalagi dengan kondisi yang mungkin bisa disebut sebagai disable, tapi aku juga berusaha untuk tidak disable karena ada titik kelebihan yang bisa aku lakukan gitu ya. Mungkin aku mendengarkan dengan baik, aku masih sanggup. Nah itu aku bahagia banget ketika bisa dengar orang, Kak aku mau cerita boleh, tapi aku cuma pengen cerita aja kok gitu. Dan ketika dia sudah lega itu suatu kebahagiaan loh. Itu di aku. Oke. Ini psikolog sekali ini Bayu ini. Ya, kayak gitu sih. Iya. Kalau Mas sendiri gimana? Kalau aku tanya kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan menurut versiku ya adanya di hati kalau aku. Ketika hati ini bisa dibentuk bukan berdasarkan tempat, bukan berdasarkan materi, bukan di mana, ya terserah. Itu bisa diciptakan dari sini sendiri. Tapi terkadang itu susah sekali untuk emosi tadi, menyangkut emosi, Bay. Gimana kalau emosi? Mungkin Mas ngerasain karena emosi yang tidak stabil akhirnya kondisi untuk hatinya itu pun susah untuk ngaturnya ya. Dan naik turunnya masih labil juga lah. Mudi gitu. Kayak mungkin kesenggol dikit, ke-trigger dikit ya pasti kayak gitu ya. Kayak gitu kan biasanya memang setiap kondisi orang berbeda-beda. Kita nggak bisa generalisasi emosi orang tuh semua sama, enggak. Ada mungkin emosi yang bisa mungkin kita lihat kayaknya dia bahagia banget gitu. Ih seneng ya kayaknya dia tuh, coba dilihat tuh udah deket dapat pacar ini, dapat ini. Terus membandingkan terus ya. Membandingkan lagi, tapi kita nggak. Nah karena ada emosi yang seperti itu, kondisi sehingga pikiran kita biasanya akan tergeneralisasi. Ih tuh lihat tuh bahagia banget, banget. Padahal belum tentu ya dia rasa itu bahagia. Kata orang Jawa tuh wang sinawang. Nah kayak gitu. Yang kita kadang tidak menyadarinya. Mungkin kayak dia kelihatan senyum-senyum. Kadang kalau dia cerita mungkin ini yang kadang dia cerita, orang lain cerita, kadang dia bilang, kadang kita spontanitas bilang, lihat lo kamu, coba deh, kamu tahu apa sih yang kurang? Nah itu yang biasanya membuat orang yang kita rasa dia itu sangat apa udah tercapai itu semakin kok aku kan juga butuh cerita, aku juga butuh gini gitu. Itu menjadi kadang tidak tersampaikan dengan baik sehingga dia biasanya juga merasa tambah down gitu. Kita pun juga tambah apaan sih cerita-cerita ke gua, mau pamer ya, kadang ada yang kayak gitu. Nah kayak gitu biasanya akan menimbulkan konflik psikis juga gitu di dalam batinnya dia atau batinnya dia, batinnya saya atau batinnya orang lain misalnya yang diajak cerita. Itu seperti itu ngaruh banget loh Mas menuju ke apa yang kita harapkan. Harapannya orang lain mendengarkan kita, contoh sederhana aja, harapannya orang lain mendengarkan kita. Wah, iya support system tadi ya, itu penting sekali ya. Apa sih kamu tuh apa yang kurang? Coba lihat tangan kaki lengkap. Iya. Masih bisa jalan kan? Coba lihat orang-orang lain. Nah, sorry ya, itu di psikologi sebenarnya nggak boleh bilang seperti itu. Itu nggak boleh itu? Nggak boleh. Mengapa, Bay? Kenapa? Karena setiap orang punya masalah dan daya takar masalahnya itu masing-masing. Dan ketahanan dari masalah itulah masing-masing orang berbeda. Iya, aku nangkep, aku jadi nangkep gini. Terkadang nih
ketika orang menghadapi masalah, mereka merasa masalah itu paling terberat di dunia dibandingkan orang lain ya. Oh, itu termasuk yang tadi ya? Itu termasuk. Itu bisa termasuk menggambar untuk kesana loh. Oke. Walaupun nanti suatu saat dia akan dapat insight. Jika berhasil, jika enggak, ya mohon maaf. Mungkin akan mengalami tekanan yang luar biasa. Ya mohon maaf ya, maksudnya terkadang apa yang menyebabkan dia mungkin mengalami suatu problem psikologis. Itu bisa jadi seperti itu. Oh, bisa sampai stres juga ya berarti ya? Itu. Aku pun merasakan. Bahkan aku pun cuma cerita sama temen. Kecil aja cuma kayak aku pengen cerita dong kok hari ini kayaknya aku gini. Apa sih itu lagi yang diulang deh? Iya. Suatu hal sederhana, kadang suatu hal sederhana tapi dia tuh bisa menusuk dan menyayat bahkan membunuh loh. Bisa jadi. Dalam artian apa nih? Ada kutip loh ya. Kutip. Apalagi ketika orang mohon maaf dia udah menyimpan masalah itu lama dan dia pengen cerita dan dia mempercayakan itu ke diri kita. Walaupun terkadang kita nggak mood, tapi ya kembali kondisi masing-masing. Ketika nggak mood, oke, kita bisa bilang ke dia, aku hari ini lagi kurang baik juga. Gimana? Mungkin aku gimana dong kalau aku kurang baik atau mau gimana? Kita kembalikan lagi ke orangnya. Aku lagi kurang baik hari ini. Mungkin bisa kita sampaikan seperti itu ya dengan baik. Dan kita kadang nggak mood, tapi kadang ada orang nggak cerita, ada orang yang cerita mau cerita dan kita pun kadang aku tuh mau cerita kok kayaknya aku nggak kesampaian gini, kok aku kayak gini gitu, kayaknya berat banget dah. Nah kalau kalau insecure seperti itu kan? Nah itu yang terkadang kita ya aku nggak tahu sebutannya manusiawi apa enggak. Kadang kita nyetuk kata-kata yang nyayat satu sayatan ke dia. Walaupun terkadang kamu loh apa-apa udah terpenuhi sih, udah sih, gak usah dipikirin kenapa sih. Bagi kita bisa bilang begitu. Bagi dia belum tentu ya. Tentu. Makanya terkadang mungkin sahabat lu juga pernah ngerasain kan di kondisi seperti itu pengen cerita tapi nggak butuh solusi, cuma butuhnya didengerin doang. Sering itu, sangat sering itu. Itu contoh sederhana untuk menuju ke sana sebenarnya sih. Kalau sekarang yang sedang dirumahkan ya, mahasiswa kan banyak sekali yang sedang dirumahkan ya, mahasiswi. Ya betul, bahkan pekerja. Pekerja. Tapi kalau kita hubungkan sama quarter life crisis tadi, kemungkinan akan lebih banyak ini ya, Bay. Bisa jadi karena ada efek pandemik juga. Nah itu efek yang kita nggak bisa prediksi. Dan mungkin ada beberapa lingkungan yang akan terpengaruh kondisi dari ini. Dan kita harus ada adaptasi ulang istilahnya. Ya repeat adaptation, jadi harus ada adaptasi ulang. Harus menyesuaikan ulang lagi. Ya kalau mungkin di teman-teman psikologi nggak asik dengan namanya akomodasi lah apa itu yang asimilasi yang kita harus menyesuaikan dengan lingkungan atau lingkungan yang menyesuaikan dengan kita. Nah, kita harus balance di situ. Kita harus berusaha. Akomodasi buat pergi jalan-jalan gitu. Kasih duit jalan-jalan di kota gitu. Ya itu langsung fresh biasanya. Langsung fresh biasanya. Pulang-pulang langsung nangis. Nangis lagi. Indomie gitu. Biasanya gitu ya. Memang lebih ke sana sih Mas Le. Bisa untuk ke arah sana yang mungkin akan lebih biasanya penyesuaian ulang yang akan jauh lebih berat juga gitu ya. Istilahnya kita sudah dirumahkan, kita buat ada new situations. Iya. Ya kan? What can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Nah, jadi pertanyaan besar itu. Jadi pertanyaan lagi kepada diri kita. Oke, ini pandemi udah lewat, udah selesai. Oke, kita seneng hura-hura ke mall, jalan, nonton, hangout bareng teman-teman terserah ngapain. Kencan lah. Mau sampai tiduran di jalan, mau sampai ini juga. Ini tapi ya kembali lagi ketika setelah itu selesai yang sesaat kita pasti akan menemukan situasi baru yang belum pernah kita temukan sebelumnya yang itu akan kita lalui pasti. Nah cara melaluinya itu gimana tadi ya siap atau tidak karena behaviornya nanti akan berubah ya pasti akan berubah apapun itu ya contohnya sederhana ya kayak itu aja kan juga bisa kan berubah kayak misalnya contoh pergantian kepemimpinan berubah kan contoh seperti itu orang berganti ini orang yang berganti bukan situasi yang satuin itu aja udah bisa berubah udah bisa apalagi dunia yang seperti ini ya ini kan global banget problem yang sebenarnya global iya sederhana milenial apalagi milenial kepikiran sampai situ Mas kayak langsung bayangkan masa lalu Bay kenapa ya kok bisa nah kayak gitu pertanyaan-pertanyaan itu aja timbul sekarang di sini. Ketika sederhana deh bagaimana bukan mengapa ya bagaimana itu kan kadang nggak menyelesaikan suatu hal ya cuman bagaimana dan kitanya cenderung mungkin kayak
kayaknya besok aku bakal gini deh, udah pesimis duluan. Nah itu tuh yang biasanya akan membangun ulang lagi dari awal. Aduh. Kayaknya gue nggak bakal bisa deh. Nggak selesai jadinya masalahnya. Ya udah nggak selesai. Kalau emang, tapi memang kembali lagi ya, be positif sih menurut aku. Karena aku pernah ngerasain pengalaman suatu pengalaman yang itu men-trigger banget gitu. Aku pernah ada masa di mana anjlok habis-habisan. Pernah mengalami itu? Wah pernah ya. Masa yang dimana aku harus bangkit dengan new life. New life bukan new normal ya. New life lagi gitu dengan apa ya istilahnya. Tapi sebelumnya kondisi. Hidup. Apanya? Tadi kan hidup. Sebelumnya hidup. Hidup ini nggak lahir belajar lagi kok. Nggak, aku masuk lagi terus belajar lagi. Bukan siklus seperti umumnya ya. Bukan. Jadi ini aku pernah mengalami suatu hal yang memang mengubah ya, dan setiap hari akan berubah. Setiap hari. Bahkan setiap detik aku baca itu sepersekian detik orang itu akan berubah selalu ya. Berubah. Terkadang gini. Ya, sometimes aku ada disabilities ya. Aku bercerita dari sudut pandangku sendiri. Untuk teman-teman mungkin yang perlu dukungan atau apa. Ya, disabilities yang akan terus turun. Obat. Kadang orang lain bilang A, B, C, D, E ini masuk. Kadang dan sampai suatu saat aku di diagnosis ya suatu mental illness gitu, kayak major depression. Mungkin teman-teman ada yang kena juga. Ada yang mungkin mengalami Untuk yang mengalami itu hadiah. Sumpah, itu hadiah. Jadi dari situ aku belajar nih. Oh iya, ternyata orang yang mengalami kayak aku tuh emang ada satu yang mendorong aku gitu. Jadi ada hal yang membuat aku bisa langsung oke, ini kayaknya aku harus memakai kesini deh. Apa yang bisa aku pakai ya? Aku hanya bisa bicara. Aku hanya bisa yang masih aku bisa lakukan adalah proses berpikir. Karena nanti arah penyakitku itu ke arah pelupaan atau demensia yang dicurigai yang akan ke arah sana. Sebelum aku sampai sana aku harus banyak mikir dulu. Bukan mikir-mikir yang membebani enggak, tapi kita harus berpikir ke depannya. How and do it. Lakukan aja. Kayak aku nggak bisa. Aku pernah mencoba satu exercise atau latihan yang diharapkan aku itu bisa hilang kekakuannya, mengurangi tremor, mengurangi kecemasan, tapi ada beberapa yang nggak bisa memang di fisik. Ya aku harus sadar, harus aware dulu, mindful, aware. Aku kemampuan sampai sini kok nggak apa-apa. Aku masih bisa jalan, ya udah. Aku selagi masih bisa jalan, aku tetap jalan. Intinya gimana tetap untuk produktif terus ya. Jangan malah down kemakan hal-hal yang semacam itu ya. Gitu. Kayak misalnya, kadang kita insecure, itu wajar banget. Apalagi aku yang gerakannya yang kadang uncontrollable. Aku aja minum obat aja masih uncontrollable sekarang. Apalagi nggak minum misalnya. Nah kayak gitu. Terus orang bilang kamu kecanduan tuh. Padahal kita nggak bisa. Langsung di-judge kayak gitu? Langsung judgement itu bakal suatu ujian. Nah, gimana kita bisa lompat dari judgement? Nah itu. Setiap orang beda-beda. Kalau dari aku, ya tadi cek. Di judgement nggak apa-apa kok. Mungkin dia belum tahu. Tapi aku bisa membuat suatu istilahnya konten yang bisa bilang emang hari ini sampai sekarang nggak tahu. Hello, HP-mu bagus, iPhone buat apa? Paketmu banyak kok. Kamu beli iPhone apa sekarang yang masih baru ya 11 ya? Enggak apalah. iPhone apa ya sih yang baru? Nah kayak gitu mungkin. Terus dia bilang, kamu nggak gini deh. Hello, kamu tuh HP-nya iPhone. Kamu gini, itu nggak akan ada apa-apanya kalau kamu nggak punya rasa kemanusiaan. Itu rasa kemanusiaan kecil sebenarnya, yang bisa bikin orang memantik orang untuk bisa tambah bangkit atau makin anjlok. Nah seperti itu. Tinggal orang itu sendiri. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku gitu. Nggak apa-apa, aku dibilang gitu. Dan ketika aku bukan maksud balas dendam tapi tanda kutip ya, maksudnya tanda kutip. Balas dendam kan nggak boleh dosa tuh. Tapi aku cuma mau tanda kutipnya aja. Kalau tidak semua hujatan itu memang akan membuat kita down loh. Apalagi yang punya major depression, anxiety, dan kayak aku yang punya semua aspek dalam mungkin fisik maupun psikologis aku juga terganggu. Aku bisa menggunakan dari itu. Aku harus resiliensi. Nggak apa-apa kok aku dibilang gitu. Sedih sehari nggak apa-apa. Terus aku biasanya lihat kaca ya. Dan salah satu unjuk performansku itu ini. Pakai jas. Yes. Itu salah satu bentuk aku bisa
resilient atau bisa percaya diri dan oke aku pede aja kok. Iya. Iya. Apa ya kalau sekarang tuh sering disebutnya ini body shaming. Nah, kayak itu lagi ngangkat banget tuh dengan adanya undang-undang ITE yang bisa. Betul. Sering banget. Lu kurus banget sih. Cacat ya. Nah, kayak gitu. Aku pernah dibilang kayak gitu. Tapi bermasalah nggak sebenarnya itu? Kalau di aku awalnya sih kayak ya aduh, ya insecure pasti kayak ya oke iya ya. Nangis dulu nggak apa-apa. Sebenarnya. Kalau memang teman-teman atau sahabat lo mungkin pengen bisa menangis dulu untuk melampiaskan emosi, nangis itu nggak apa-apa kok. Laki-laki emang siapa yang melarang laki-laki nangis kan nggak ada kan? Manusia, sama-sama manusia. Mungkin cara nangisnya berbeda setiap orang. Kalau aku mainnya di kamar gitu ya, diem gitu dan asalkan dan coping. Apa itu coping? Kayak melampiaskan mungkin ke yang lain tapi yang positif ya sahabat lu. Melampiaskan ke jadi misalnya kayak membuat lagu atau mungkin ada yang sampai kadang drummer tuh kadang sampai bener-bener gitu. Dia bisa itu melampiaskan apa yang dia rasakan emosionalnya, tapi tolong jangan yang negatif ya. Positif. Itu akan membuat kamu mungkin jauh lebih baik atau mungkin bisa jadi sebuah lagu. Kadang lagu-lagu atau tulisan-tulisan yang dibuat itu cerita loh. Kadang aku pun juga sampai sekarang masih nulis diary. Dalam bentuk tulisan atau digital? Sekarang digital sih. Kalau dulu tulisan dulu. Dulu tulisan. Jadi apa yang aku rasakan itu aku tulis. Kenapa? Ada sampai kayak gitu. Kamu tuh kenapa sih nulisnya masih pakai diary? Itu tuh udah gak zaman. Ngeblok sekarang tuh, udah blok aja. Hello. Kertas tuh gak akan ngejudge kamu kan kalau kamu jadi. Enggak. Media apapun lah. Kalau aku nganggapnya itu sebagai ya isinya. Iya, itu. Mau gampangannya mau media cetak, media komersil, itu kan kontennya akan dilihat. Betul. Terserah medianya mau pakai apapun. Betul, kertas misalnya. Karena kertas gak akan ngejudge aku ini. Nah, selesai. Setelah itu kita udah mulai oke kita bilang sama Tuhan dulu yang pertama, terima kasih ya Tuhan, kamu sudah memberikan aku hari ini yang luar biasa banget sehingga aku bisa nulis nih tulisan ini yang entah menurutku luar biasa. Bersyukur ya. Bersyukur. Terus kedua, makasih ya semesta, makasih ya kamu. Kalau perlu dicermin bilang gitu, makasih ya kamu. Tadi kamu udah ngapain aja sih? Kayaknya kamu kuat banget loh. Hari ini kamu doa terus tidur ya, besok kamu bangun lebih bangkit lagi. Mindset itu yang aku lakukan sampai sekarang. Biar ketanam ke bawah sadarnya ya. Betul, ketanam di alam bawah sadar. Apalagi pas sudah mau tidur ngantuk, fase gelombang alfa mulai ke gelombang delta itu mulai enak untuk masuk banget dan itu udah mulai kayak relax. Itu caraku seperti itu ya. Mungkin. Wah ini perlu Romi Rafael nih. Mari kita cek. Yang tadi Bay, aku agak sedikit penasaran tuh tentang body shaming. Kalau secara pribadi ya, untuk ruang lingkup kecil lah, apalagi udah akrab nih, teman akrab ya, body shaming itu sebenarnya sering ya terjadi. Sebenarnya sering. Kita agak nyinggung dikit ke hukum nih, karena undang-undangnya seperti itu, kadang pertemanan pun bisa rusak. Bisa rusak gara-gara body shaming. Karena udah deket, yang itu terjadi hampir setiap saat dia ketemu ya. Iya betul. Misal, Dut, misalnya gitu, secara nggak sadar. Kecil aja, masa kecil aja, sering ngolok-ngolok. Kita pakai jargon-jargon nama orang tua. Iya. Sering banget. Entah kalau sekarang ya. Kalau zamanku dulu, zamanku berasa udah entah kapan itu. Maaf. Nah, itu olok-oloknya menggunakan nama orang tua dan itu biasa aja. Nah, ketika sekarang misalnya body shaming ya benar-benar yang body. Dut. Rus. Iya. Wah, sipit. Nah, misalnya hal-hal semacam itu. Mudah tersinggung sehingga tadi hukumnya masih karet, ya udah dibawa ke sana, pertemanan hancur. Nah, apa yang mau ditanyakan Mas? Menyikapin itu gimana nih sebaiknya individu-individu ini, personalnya? Sebenarnya kembali ke personal. Apakah, ini aku ada pengalaman seperti ini. Jadi kami memang ada salah satu, ya kami deket ya, ada ya kita gerombol gitu deket. Dan memang suatu ketika memang ada saat dimana mungkin ya, ya nggak mungkin juga sih kayaknya memang iya. Ada saat dimana orang itu baik moodnya, ada saat dimana orang itu turun moodnya. Nah dalam suatu lingkup yang terkadang mungkin seperti ini nih, lingkup seperti ini, mungkin dari teman-teman ada di sini yang moodnya lagi nggak baik dan ketika dia mungkin bercandaan, ketika kita mungkin secara nggak sadar kita bilang
kremeng banget sih lu. Mungkin dia hari kemarin ketawa-ketawa dia. Momentum ya. Momentum yang kurang tepat. Nah, kita terkadang kalau berkumpul kita tetap seperti biasa, tapi kita lihat momentum. Itu yang menurutku sangat ini banget ya. Psikisnya sedang apa nih, atau kan lagi Ya, sedang mungkin, down. terkadang mungkin teman dekat atau sahabat kita pun nggak cerita kalau. Nah itu dia, kalau Terkadang nggak terbuka juga Iya. kan nggak tahu. Tiba-tiba tahu-tahu kelihatan senang, di dalamnya lagi sedih banget. Iya. Di situ singgung, aduh Kesinggung nggak terima. dengan body shaming, apalagi ya mohon maaf kalau aku mungkin yang kayak gitu, terus tiba-tiba dia bilang sorry ya, maaf ya, ini mohon maaf, dia bilangnya ya lu nggak bakal mau pakai baju kayak gitu, nggak pantas kan lu kan gemuk. Itu palasnya yang ketat-ketat yang dia nge-gym. Aku langsung dan dia pun juga kelihatan dengan kata itu sebenarnya ada makna di situ, walaupun sebenarnya kita nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa tuh sebenarnya. Iya, tapi kan kita nggak tahu setelah dia oke pamit dulu ya pulang ya, dia langsung ngegas motornya. Bentuk-bentuk nonverbal itulah yang harusnya kita bisa baca, apalagi orang psikologi. Oke. Bentuk-bentuk verbal sebenarnya, dia diem, oke, no problem. Mungkin kita bilang itu nggak apa-apa kok, itu kan teman kita, kan deket sama kita. Tapi apakah tahu ketika mungkin kita seperti itu dalam kondisi dia yang mungkin sedang ingin cerita, sedang lagi ada problem yang kita nggak sadar, yang kita belum, mungkin kita terbiasa bercanda dan kita langsung nuding gitu, langsung istilahnya kayak lu gitu. Kadang kayak aku juga gitu kan, kadang kayak dibilang lu bisa nggak sih ngontrol gak kamu, ganggu banget sih, malu-maluin juga sih. Mungkin konteksnya bercanda, tapi kalau aku lagi nggak baik kayak ya lagi down, maaf banget nih kayak gitu. Jadi mungkin dia akan berubah pelan-pelan, yaitu mungkin dia akan jadi lebih diem. Mungkin dia akan oke ya langsungan ya dah. Secara singkat respon yang mungkin dia, tapi enak kalau ngerespon seperti itu. Kalau langsung ngambil tindakan kayak tadi, nah undang-undang udah itu kita nggak akan tahu juga itu seperti apa, karena setiap person beda-beda. Nah itu, jadi menyikapinya ya momen, kita harus sadar akan momen apa yang tepat kita untuk bersosial tadi ya. Apa yang mungkin kamu kayaknya kok lagi nggak bahagia banget. Ada apa sih, mau bagi cerita sama aku nggak? Komunikasi sederhana seperti itu kadang miss loh di persahabatan aja. Iya, mungkin kayak kamu baik-baik aja kan. Nah makanya kenapa di setiap komunikasi aku, mungkin sahabat lu yang mungkin kenal sama aku, mungkin dia akan bilang, aku akan bilang gimana, dan mungkin mereka kan jawabnya gimana sih. Ya pasti aku tanyanya pasti gimana, gimana kabar, apa cerita hari ini. Waduh. Ada apa nih. Kok kayaknya ini bete nih gue lagi. Sebenarnya secara nggak langsung dia akan bercerita seperti itu, walaupun cuma sampelnya, tapi setidaknya dia akan lebih oke. Kenapa sini. Kalau aku seperti itu, dan aku tidak judgement, intinya gitu. Jadi aku dengerin aja, lu butuh apa, lu pengen apa, pengen gue dengerin, pengen cerita. Bentuk bantuan sederhana itulah yang bisa sebenarnya membantu orang yang sedang mengalami fase down untuk menuju dalam fase mungkin quarter life crisis. Ya, quarter life crisisnya itu bisa, itu sebenarnya adalah apa ya istilahnya, sebuah hal kecil itu mendorong dia untuk bisa menuju ke arah sana loh, ke arah harapan mereka loh. Itu bisa secara nggak sadar, bentuk kecil banget itu, yang mungkin kita bilang apaan sih ya dalam suatu mungkin persahabatan karena udah selalu deket. Tapi ada masa dimana memang seperti itu, dan kita harus sadar akan kondisi dari masing-masing person. Makanya ketika kita ada sahabat mungkin lebih dari 2-3 tahunan lebih, kita akan lebih feel rasa akan kedekatan emosionalnya akan lebih lop lagi. Dan apalagi kayaknya kalau lagi nggak baik, atau mungkin dia lagi sakit, lu lagi sakit ya, pernah nggak ngerasain sakit gitu? Pernah itu. Walaupun kamu kenapa nih? Walaupun kita nggak cerita, walaupun cuma datang, kayak punya feeling gitu, jadi forecast nih, menebak. Kayaknya feelingku bener deh, dia lagi masalah. Dan tiba-tiba mungkin dia update story lagi kayak gua istirahat dulu deh. Mungkin kita kayak mungkin kayaknya ada masalah nih. Iya. Gimana bro, mungkin gitu. Nah setidaknya teman-teman mungkin yang bisa aware dengan masalah, karena kita nggak tahu masalah orang itu seberat apa dan apa problemnya. Lebih baik jangan kita olok-olok dulu. Maksudnya jangan kita lihat momentum lah. Misalnya dia pengen cerita, oke cerita. Kalau memang dia tidak bisa bercerita sekarang, nggak usah dipaksain. Mencintailah masalah. Mungkin dia bakal kayak aku lagi pengen queue time ku dulu deh. Jadi kayaknya aku belum bisa ikut gabung hari ini. Mungkin bisa hari besok nggak, atau kita cari hari lain yuk untuk bisa ngobrol bareng. Dan kalau aku udah siap untuk ngobrol, dan ketika enak kalau dapet yang
Iya. Individu seperti itu. Betul. Sama tertarik ini bayang tadi, Bay. Boleh. Pelampiasan tadi. Kan ketika ketika misalnya, aku kok rasanya kesinggung ya dengan ucapan yang tadi ya. Nah, ketika bisa melakukan pelampiasan kayak contoh lah, meluapkan emosinya dengan tadi main drum atau sekarang nih yang sedang dirumahkan bercocok tanam, nanam bunga, nanam sayur yang cepat siap dikonsumsi 3 bulan. Nah, itu kan ketika pelampiasan seperti itu, individu tahu nih mau gerak dari kasurnya, itu kan jadi lebih dampaknya positif ya. Iya betul. Karena ngangkat dari kasur tuh berat banget loh, Bay. Kasur itu godaannya gila banget itu. Betul. Aku pun juga demikian. Jadi inget tuh pesan-pesan dari guru ya dulu. Iya. Kalau kamarmu lebih banyak area tempat tidurnya dibanding bukumu, ya aktivitasmu bisa dibaca. Iya. Jadi gitu godaan kasur. Kenapa misalnya kalau lagi kerja atau ngapain ada kasur aja itu, aduh. Nah, Saya kan kasur itu sofa juga. Iya. Yang supaya panjang deket AC bawahnya. Nah, udah. Siapa yang sampai alarmnya bunyi joget-joget gitu kan. Itu tetap nyaman banget pasti. Gravitasinya lebih dari 10 ya kayaknya. Mungkin seperti itu. Gimana Mas tadi? Apa itu? Coping itu apa sebenarnya tuh? Ya, kalau secara artian sederhana atau memang hanya pelampiasan? Bentuk untuk apa ya istilahnya? Kita suatu ada problem, ketika kita mungkin ada problem atau apa, kita bisa mengarahkan kepada hal lain yang lebih positif. Harapannya seperti itu. Mengarahkan apa yang kita rasakan. Mengarahkan itu secara individu dari individunya sendiri. Eksternal juga bisa. Bisa jadi. Misalnya kayak aku lagi suka baca buku, aku lagi suka diary. Jadi kalau aku kayaknya kalau mau nulis kayaknya aku lebih nyaman deh, lebih lega aja gitu rasanya. Curhatannya di situ bisa dilampiaskan bisa atau mungkin dengan konten YouTube yang berkualitas mungkin. Gitu. Semua sebenarnya itu apa yang kita lakukan itu sebuah coping juga. Cuma ada positif dan negatif tadi. Kalau positif ya bisa mungkin ciptakan sebuah lagu. Atau mungkin aku kayaknya pengen lagi, mungkin yang suka olahraga biasanya akan lebih tersalurkan di olahraga. Mungkin yang lebih musik akan lebih di musik gitu. Nah biasanya dari individu sendiri itu memiliki, aku akan kemana ya kayaknya. Tapi kalau misalnya individu yang benar-benar merasa tertekan, ya mohon maaf jangan sampai menyakiti diri sendiri, jangan sampai ini. Nah itu tolong banget. Kita harus aware teman-teman gitu ya. Mungkin aku nggak tahu problem teman-teman ada mungkin yang seperti itu, dan mohon maaf kalau misalnya sampai menyakitin diri sendiri ya. Itu tolong sadari juga bareng-bareng. Maksudnya kayak oke, tarik napas dulu nggak apa-apa. Kalau memang bisanya pengen nangis nggak apa-apa, nangis aja, nangis-nangisnya nggak apa-apa. Tapi ketika kamu sudah bangkit, coba kamu lihat bayanganmu di bawah itu loh, kayak itu dulu aku ya. Cintailah diri sendiri dulu ya kalau mau mencintai orang lain. Ya, self love, self awareness, nah kayak gitu. Kamu bukannya nggak berguna kok. Kamu tuh berguna banget. Tanpa ada kamu mungkin ada yang kurang. Nah kalau mungkin teman-teman, bukan masalah apa ya, mungkin pengen cerita, cari teman cerita, oke cerita aja nggak apa-apa. Cari teman yang teman-teman bisa percaya kalau itu bisa diceritakan, dan mungkin bisa tanyakan dulu, apa kamu dengar cerita apa enggak. Aku nggak butuh solusi kok misalnya. Aku cuma butuh ruang katarsis, namanya ruang katarsis, untuk melampiaskan atau apa yang dia rasakan bisa tersalurkan. Itu jauh lebih baik daripada kita harus menyakiti diri sendiri. Karena aku juga survivor itu, jadi aku merasakan banget gimana tersiksanya itu pikiran seperti itu. Dan aku akhirnya menemukan suatu ruang yang dimana aku bisa membuat suatu cerita yang mungkin akan aku publish mungkin setelah pandemik berakhir atau apa gitu. Aku akan berusaha untuk publish juga 101 step by step. Oke, Bay. Tunggu aja nanti. Mantap sekali. Wah, udah cukup panjang, Bay. Saya menyita waktu Bayu. Nanti kita bincang-bincang lagi bersama Bayu. Boleh. Di topik-topik lainnya ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung ini juga. Q&A. Kita ngadain live boleh nih. Sekalian live berani? Berani dong. Oke. Mungkin. Apa Ban? Apa Bay? Kira-kira yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Self love. Self love. Udah itu aja? Enggak. Ininya gini sih. Ketika ada orang lain ketika kamu berhasil mencintai dirimu sendiri, kamu berhasil melewati fase dimana kamu sedang jatuh-jatuhnya, maka ketika kamu lihat kamu bangkit, kamu akan lihat sendiri, oh bayanganku di situ. Terus kamu akan jalan pelan-pelan, jalan aja pelan-pelan, nggak usah buru-buru, nggak usah lari-lari. Kalau emang kamu nggak kuat untuk lari, tapi jalan pelan-pelan, ada bekal kan.
ambil aja bekalnya pelan-pelan satu. Ketika kamu udah siap, oke, jalan lagi. Kamu udah siap, jalan lagi. Nemu ada buah-buahan atau bekal kamu yang sebelumnya mungkin itu gratis atau ada orang lain yang membantu memberikan bekal, terima aja dulu. Layak makan apa enggak itu nanti. Yang penting terima dulu. Ketika itu oke, kamu butuhkan ini, makan, konsumsi, pakai. Nah kayak gitu. Itu aja. Langsung analoginya kayak gitu. Semoga aja bisa membantu sih. Aku gitu. Jadi dengarkan dan mendengarkan gitu. Oke. Terima kasih, Bay. Ya, sama-sama Mas. Cinta. Love itu, love, happiness, and optimism. Ya, kita akhiri. Terima kasih waktunya.